Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fadlur Rahman dengan NIM 15 13 61 90 66 dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang proposal saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul dari proposal yang saya buat ialah pengembangan media pembelajaran berbasis motion graphic pada mata pelajaran pengukuran listrik SMK Negeri 5 Jakarta. Latar belakang proposal ini dibuat ialah pendidikan berperan sangat penting dalam menjawab tantangan yang ada dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Berbagai macam pembaruan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dalam lingkungan sekolah. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap media pembelajaran di sekolah. Siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan laptop, bahkan telepon seluler yang mereka miliki. Guru juga dapat memanfaatkan berbagai aplikasi sebagai media pembelajaran agar pembelajaran teori menjadi lebih menarik dan disajikan dengan kreatif. Salah satunya dengan menggunakan motion graphic sebagai media pembelajaran. Motion graphic merupakan salah satu media presentasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Motion graphic ramai digunakan untuk menyampaikan pesan dalam beberapa tahun ini. Menurut ahli teori perfilman Michael Betancourt, motion graphic adalah media yang menggunakan rekaman video dan atau teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah output multimedia. Motion graphic biasanya digunakan dalam iklan layanan masyarakat, presentasi portofolio, opening film atau vlog, profil perusahaan, media promosi, dan keperluan multimedia lain. Motion graphic memiliki tampilan yang menarik dengan penggabungan grafis, animasi, dan audio. Adapun tinjauan pustakanya, pengertian media pembelajaran. Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Di samping ada beberapa contoh media pembelajaran. Yang pertama, media cetak atau buku. Yang kedua, media pajang bisa berupa papan tulis. Yang kedua, rekaman audio tape bisa berupa tape recorder. Yang keempat, seri slide atau film strip bisa berupa PowerPoint. Yang kelima, rekaman video dan film hidup yang bisa berupa video pembelajaran. Dan yang terakhir, komputer. Apa itu motion graphic? Motion graphic adalah teks, gambar, atau kombinasi dari keduanya yang bergerak dalam ruang dan waktu, menggunakan pergerakan dan ritme untuk mengkomunikasinya. Motion graphic pada umumnya merupakan gabungan dari potongan-potongan desain yang berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis, seperti memasukkan elemen-elemen yang berbeda seperti desain 2D atau 3D, animasi, video, ilustrasi, fotografi, dan musik. Aplikasi apa saja yang diperlukan dalam membuat motion graphic sebagai media pembelajaran? Di sini, yang pertama ada PowerPoint untuk membuat alur cerita. Yang kedua ada Photoshop untuk membuat gambar sebagai dukungan sebagai elemen penting dalam video pembelajaran. Kedua ada Audacity untuk mengedit suara. Ketiga ada Adobe Flash untuk membuat animasi. Yang kelima ada Premiere Pro untuk membuat video. Yang keenam ada After Effects untuk menambah efek pada video. Kerangka berpikir. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat sejalan dengan berkembangnya teknologi.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh tenaga pendidik adalah melakukan berbagai penelitian untuk mengetahui masalah dan kekurangan yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan media pembelajaran. Penelitian ini merupakan suatu penelitian research and development atau lebih sering dikenal dengan R&D, di mana dalam pengembangannya menggunakan model 4D atau 4D models. Adapun langkah-langkah proses penelitian ini akan dipaparkan dalam kerangka pikir berikut. Yang pertama ialah menentukan mata pelajaran yang akan dikembangkan pada media pembelajaran berbasis motion graphic. Di sini peneliti memilih mata pelajaran pengukuran listrik SMA 5 Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya ialah analisis kebutuhan yang terdiri atas 3 aspek. Yang pertama awal akhir, yang kedua siswa, dan yang ketiga materi. Selanjutnya ada perencanaan awal media. Selanjutnya ada pengembangan media berbasis motion graphic yang ditentukan dengan model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Dan yang terakhir hasilnya adalah media pembelajaran berbasis motion graphic. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini akan mengembangkan media pembelajaran berbasis motion graphic. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dan pengembangan yang lebih dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengembangan media pembelajaran pada penelitian ini dikembangkan menggunakan model 4D Thiagarajan Samel. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan produk untuk membantu siswa dalam memahami materi induksi dan induktor, resistor dan resistansi, kapasitor dan kapasitansi dalam pembelajaran pengukuran listrik melalui motion graphic. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 SMK Negeri 5 Jakarta Timur yang terletak di Jalan Pisangan Baru Timur 7 nomor 6 RT 6 RW 15 Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan waktu penelitiannya pada tahun ajaran 2021-2022. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud adalah siswa kelas 10 SMK Negeri 5 Jakarta Timur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis motion graphic. Yang keempat, prosedur pengembangan. Pengembangan menggunakan model 4D Thiagarajan Samel. Model 4D terdiri dari atas 4 tahap pengembangan, yaitu define atau pendefinisian, design atau rancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Adapun di sini penjelasan singkat tentang model 4D. Yang pertama, define. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Yang kedua, desain. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan media yang dikembangkan. Yang ketiga, develop. Pada tahap ini dihasilkan bentuk akhir dari media yang sudah valid dan telah melalui beberapa kali revisi berdasarkan masukan para ahli. Yang kelima, ada disseminate. Tahap ini merupakan tahap penyebaran media yang telah dikembangkan. Tahap ini merupakan tahap penggunaan media yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen sebagai berikut. A. Lembar angket validasi. Lembar angket validasi ahli media pembelajaran dalam penelitian ini dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Proses validasi oleh ahli dilakukan secara online dan langsung. Secara online, lembar validasi dikirim ke validator melalui media online dalam bentuk format file PDF beserta link media pembelajaran yang dikembangkan. Sedangkan secara langsung, peneliti mengunjungi validator, kemudian memberikan printout lembar validasi beserta dengan link media pembelajaran yang dikembangkan. B. Lembar angket praktikalitas. Lembar angket praktikalitas untuk memperoleh data berupa respon siswa terhadap produk yang dikembangkan tentang praktis atau tidak media pembelajaran yang dikembangkan. Lembar angket yang digunakan telah melalui tahap validasi dan dinyatakan valid oleh validator.
Proses praktikalitas dilakukan secara online dengan membagikan link produk media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian siswa melihat produk yang dikembangkan, setelah itu peneliti mengirimkan link Google Form kepada siswa untuk diisi. Peneliti menunggu hasil respon dari siswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Setelah data yang dibutuhkan telah dikumpulkan dari semua sumber dengan menggunakan instrumen yang digunakan, selanjutnya dianalisis. Data yang dianalisis adalah A. Analisis kevalidan. Data hasil validasi para ahli dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar, dan saran-saran dari validator. Hasil analisis tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk merevisi produk. Setiap validator akan diberikan lembar validasi setiap instrumen untuk diisi dengan tanda centang pada skala Likert 1-4 seperti berikut. Skor 1 sama dengan tidak valid, skor 2 sama dengan kurang valid, skor 3 sama dengan cukup valid, skor 4 sama dengan valid. Data validasi dari 3 validator tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan masukan, komentar, dan saran-saran dari validator. Hasil analisis tersebut dijadikan pedoman untuk merevisi produk ataupun instrumen. Selanjutnya berdasarkan lembar validitas yang telah diisi oleh validator tersebut. Teknik analisis data validitas yaitu dari hasil tabulasi oleh para validator. Dicari presentasinya dengan rumus presentase sama dengan total skor per item dibagi skor maksimum dikali 100%. Berdasarkan hasil presentase kemudian dikategorikan 0-20% sama dengan tidak valid, 21-40% sama dengan kurang valid, 41-60% sama dengan cukup valid, 61-80% sama dengan valid, 81-100% sama dengan sangat valid. Analisis angket praktikalitas. Teknik analisis data praktikalitas yaitu dari hasil tabulasi oleh siswa, dicari presentasinya dengan rumus presentase sama dengan total skor per item dibagi skor maksimum dikali 100%. Di slide terakhir, di sini saya memberikan link untuk mengakses secara lengkap proposal penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis motion grafik pada mata pelajaran pengukuran distrik SMK Negeri Jakarta Timur. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, baik itu dari segi bahasa, tutur kata, maupun penampilan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.